Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kabar baik tentunya. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah pendidikan karakter. Materi kita pada hari ini, hubungan kepribadian manusia dengan karakter. Kepribadian dalam bahasa Inggris yaitu personality. Kata personality berasal dari bahasa Latin yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini para aktor menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri, jati diri seorang, seperti saya seorang yang terbuka atau saya seorang pendiam. Kesan umum seseorang tentang diri Anda atau orang lain seperti dia agresif atau dia jujur. Fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah seperti dia baik-baik atau dia pendiam. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik tahu nilai kebaikan maupun berbuat baik, nyata, berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan, yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku. Ya, mungkin ada yang telah tergambar di pemikiran kita terwujudnya perilaku itu seperti apa. Nanti boleh mahasiswa untuk digambarkan dan tertuang dalam tulisan yang nantinya akan kita diskusikan. Karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompoknya. Hubungan antara kepribadian dan karakter dapat diilustrasikan sebagai sebuah gunung es. Puncak gunung es kepribadian adalah apa yang pertama kali dilihat oleh orang. Selanjutnya, meskipun citra teknik dan keterampilan bergaul dapat mempengaruhi keberhasilan penampilan Anda, bobot dan efektivitas yang sesungguhnya terletak pada karakter yang baik. Karakter dalam khasanah Islam sering disebut dengan tabiat, sedangkan kepribadian dalam khasanah Islam sering disebut juga dengan akhlak. Akhlak menurut Al-Ghazali terdiri dari 4 tatanan. Yang pertama, kepandaian, yaitu kondisi jiwa yang dengannya kebenaran dapat dibedakan dari kesalahan. Yang kedua, keseimbangan, yaitu suatu kondisi jiwa peningkatan serta penurunan rasa marah dan syahwat yang dapat dikendalikan dan membawanya pada putusan akal. Yang ketiga, keberanian yang merupakan induknya daya. Yang keempat, kesederhanaan
yaitu kedisiplinan, daya syahwat oleh akal dan hukum. Ini mahasiswa boleh menganalisa dari akhlak menurut Al-Ghazali. Di antara 4 ini bisa dianalisa, nanti berdiskusi. Definisi dan aspek-aspek kepribadian yang sakit, kepribadian yang sehat, dan dewasa. Kepribadian yang sehat, kepribadian adalah kata yang begitu umum dipakai di dunia psikologi. Kepribadian seseorang bisa dinilai dari kemampuannya memperoleh reaksi-reaksi dari berbagai orang dalam berbagai keadaan. Untuk mendivisi kepribadian hampir bisa dikatakan tidak ada suatu kesepakatan. Sehat merupakan bagian dari harta manusia yang tak ternilai harganya. Sehat merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta untuk makhluk hidup memperlakukan perbuatan mulia sehingga sehat dapat dipandang indah untuk selalu disandang oleh individu yang sadar akan hal tersebut. Adapun kepribadian yang sehat yaitu menjalani hidup dengan menyerap dan mengkonsentrasikan sepenuhnya, mencoba hal yang baru ketimbang bertahan pada cara-cara yang aman dan tidak berbahaya, lebih memperhatikan perasaan diri, mengevaluasi pengalaman ketimbang suara tradisi, otoritas atau mayoritas, jujur, menghindari kepura-puraan dalam bersandiwara, memikul tanggung jawab, bekerja keras untuk apa saja yang ingin dilakukan, mencoba mengidentifikasi pertahanan diri dan memiliki keberanian untuk menghentikannya. Kepribadian yang sakit mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres dan depresi, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Selanjutnya, kebiasaan berbohong, senang mengkritik, mencemooh orang lain, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Selanjutnya, kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama, pesimis dalam menghadapi kehidupan, kurang bergairah atau bermuram durja dalam menjalani kehidupannya. Ya. Untuk selanjutnya silahkan mahasiswa untuk menganalisa dari paparan di atas sehingga kita nanti bisa diskusikan. Kepribadian yang dewasa, dalam diri individu yang dewasa kita menemukan seseorang pribadi yang tingkah lakunya ditentukan oleh sengkumpulan sifat yang terorganisasi dalam harmonis. Penentu utama tingkah laku dewasa yang masa adalah seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Tidak semua orang dewasa mencapai kematangan penuh. Ada individu-individu yang sudah dewasa namun motivasinya masih bersifat
kekanak-kanakan. Rupanya tidak semua dewasa bertingkah laku mengikuti prinsip-prinsip yang jelas dan rasional, akan tetapi sejauh mana mereka menghindari motivasi-motivasi yang tidak disadari dan sejauh mana sifat-sifat mereka tidak lagi berhubungan dengan sumber-sumber yang berasal dari masa kanak-kanak, memang bisa dijadikan ukuran normalitas dan kematangan mereka. Hanya dalam diri individu yang sangat tergantung kita menemukan orang dewasa yang bertingkah laku tanpa menyadari apa sebabnya ia bertingkah laku demikian. Yang tingkah lakunya lebih erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak daripada dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kini atau pada masa yang akan datang. Dalam Islam, manusia memiliki 3 aspek pembentukan totalitas yang secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan. Ketiga aspek itu adalah: yang pertama, jismiyah. Ya, bisa mahasiswa pengertian jismiyah itu bisa digambarkan seperti apa? Ruhaniyah untuk yang kedua, bisa mahasiswa digambarkan ruhaniyah itu seperti apa. Yang ketiga, nafsiyah, juga bisa digambarkan kepada mahasiswa nafsiyah itu seperti apa. Ya, silakan untuk dicari jawabannya. Kita menunggu jeda. Kesimpulannya, hubungan antara kepribadian dan karakter dapat ilustrasikan sebagai gunung es. Puncak gunung es atau kepribadian adalah apa yang pertama kali dilihat orang. Di dalam diri manusia terdapat segumpal darah daging. Saya ulangi, di dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian manusia itu sendiri. Lebih lanjut, disebutkan bahwa manusia terdiri dari 3 aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, yaitu jasmani, rohani, dan nafsi. Silakan mahasiswa semuanya berdiskusi tentang materi ini, dan kita tunggu dari hasil diskusi yang didiskusikan di kelas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.